Kadang, orang yang paling banyak memberi perhatian justru yang paling berbahaya. Ia datang dengan tutur lembut, dengan senyum yang menenangkan, tapi menyimpan niat yang tak pernah bisa kita duga. Namanya Rani, mahasiswi semester akhir di Bandung. Setiap pagi, ia berangkat kuliah sambil membawa bekal seadanya. Di sela tugas dan kerja paruh waktu, Rani sering nongkrong di sebuah kafe kecil dekat kampus, tempat ia bisa menenangkan diri dari kerasnya hidup. Suatu sore, datanglah seorang pria parubaya bernama Pak Arman. Ia sopan, berpenampilan rapi, dan mengaku sebagai pengusaha yang sering bekerja di kota itu. Rani awalnya tak curiga. Pak Arman hanya sering menyapa, memuji semangatnya, dan sesekali membayar kopinya. "Woi, ini cuma potongannya doang. Versi fullnya lebih kocak. Buruan tonton di video reguler sebelum keburu rame." Suatu sore, datanglah seorang pria parubaya bernama Pak Arman. Ia sopan, berpenampilan rapi, dan mengaku sebagai pengusaha yang sering bekerja di kota itu. Rani awalnya tak curiga. Pak Arman hanya sering menyapa, memuji semangatnya, dan sesekali membayar kopinya. "Kamu mirip anak saya, Ran. Semangatnya itu loh, luar biasa." "Ah, jangan berlebihan, Pak. Saya cuma berusaha aja," jawab Rani sambil tersenyum kikuk. Hari berganti minggu. Rani mulai merasa nyaman. Pak Arman sering memberi nasihat, bahkan menawarkan bantuan biaya magang di luar kota. Ia bilang, "Anggap aja ini bentuk dukungan, nggak ada maksud lain." Malam itu, Pak Arman mengajak Rani bertemu di sebuah hotel untuk membahas proposal kerjasama magangnya. Rani ragu, tapi ia datang karena pikirnya ini soal masa depan. Namun begitu sampai, suasana berubah. Ruang itu bukan ruang meeting, hanya ada satu meja, 2 gelas wine, dan tatapan yang membuat Rani gelisah. "Tenang aja, Rani. Aku cuma mau ngobrol lebih dekat. Kamu kan udah seperti anak sendiri." Tapi tangan Pak Arman mulai menyentuh pundaknya. Rani mundur, suaranya bergetar. Lebih besar, "Pak, saya pikir ini urusan kerja." "Kerja itu butuh kedekatan, Ran. Kamu paham kan maksudku?" Rani berlari keluar kamar, tapi sayang pintu kamar terkunci. Pak Arman senyum penuh kemenangan. Rani terdiam, matanya membesar, tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan Pak Arman. Ia menyesali. Kenapa mau datang ke tempat itu? Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, tangan Pak Arman menariknya perlahan ke dalam ruangan. Rani tak berdaya, hanya bisa duduk di kursi dengan wajah penuh ketakutan. "Minumlah," kata Pak Arman sambil menyodorkan gelas di atas meja. Suaranya terdengar dingin, tapi mengandung tekanan. Rani menatap gelas itu. Cairan berwarna merah tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menunduk, tak berani menolak. Dalam hatinya, ia berdoa. Semoga Tuhan segera menolongnya. Di ruangan itu, waktu seolah berhenti. Yang terdengar hanyalah detak jantung Rani. Entah kenapa, setelah meminum minuman itu, jantungku mulai berdebar tak beraturan. Pandanganku kabur, tubuhku terasa hangat, dan pikiranku mulai melayang. Aku mencoba melawan, tapi semuanya terasa berat. Seolah ada kabut yang menutupi kesadaranku. Suara Pak Arman terdengar samar di telingaku. Aku tak lagi bisa menahan gejolak dalam diri aku. Kini aku pasrah, malah mengikuti keinginan Pak Arman. Pak Arman mulai menyentuh bagian-bagian sensitif. Dia mulai meraba, dan aku mulai kejang-kejang seperti cacing kepanasan. Terasa nikmat banget ketika dia mulai bercocok tanam. Aku pun terbuai dalam percintaan. Dan setelah malam itu, semuanya tak lagi sama. Yang tersisa hanyalah rasa sesal, marah, dan hancur yang tak bisa kuucapkan dengan kata-kata.